1. Superman Reboot. Sukses di AS, tapi gagal di luar negeri? Detail box office. 2-3 adegan superhero yang dihindari oleh James Gunn. 3. Krypto. Anjing super Superman yang terinspirasi dari hidup James Gunn. 1. Superman Reboot. Sukses di AS, tapi gagal di luar negeri? Detail box office. Ketika kita berbicara tentang film-film superhero, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah karakter tersebut bisa menembus batas budaya dan geografis? Nah, Superman terbaru rupanya memberikan jawaban yang cukup menarik dan kontroversial. Tapi mari kita bahas pelan-pelan. Jakarta, Kompas.com. Film reboot Superman yang dibintangi oleh David Corenswet baru saja menyelesaikan pekan perdananya di bioskop. Dan hasilnya? Di Amerika Serikat, angkanya sangat mengesankan. Namun, ketika melangkah ke pasar internasional, ceritanya agak berbeda. Mungkin ini adalah momen yang paling banyak disorot dalam peluncuran film ini. Film garapan Warner Bros. Dan DC Studios ini berhasil meraup pendapatan sebesar $125 juta AS, sekitar 2 triliun rupiah, hanya dari penayangan domestik di AS. Angka ini tentu saja membuat banyak orang tersenyum puas, karena membuktikan bahwa Superman masih punya tempat istimewa di hati penonton lokal. Namun, bagaimana dengan pasar global? Dari pasar internasional, Superman mencatat tambahan $95 juta AS dari 78 negara, sehingga total pendapatannya secara global kini mencapai $220 juta AS, sekitar 3,5 triliun rupiah. Meskipun angka itu tetap besar, performa di luar AS ternyata tidak sesuai ekspektasi awal para pengamat industri. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Menurut David Agros dari firma FranchiseRe, seperti dikutip dari Variety pada Selasa, 15 Juli 2025, salah satu alasan utama adalah persepsi bahwa Superman lebih identik sebagai pahlawan nasional Amerika. Ini adalah ikon yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Amerika. Jadi wajar jika daya tariknya lebih kuat di dalam negeri, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Superman benar-benar hanya relevan untuk audiens Amerika? Namun, mari kita lihat sisi lain dari cerita ini. Produksi film ini sendiri menghabiskan biaya fantastis hingga $225 juta AS, belum lagi tambahan $100 juta AS untuk promosi. Dengan modal sebesar itu, tak heran jika banyak orang menyebut proyek ini sebagai taruhan besar bagi Warner Bros. Lalu, apakah risiko mereka akan terbayar? Kita mungkin harus menunggu beberapa minggu lagi untuk melihat tren akhirnya. Tapi tunggu dulu, Superman bukan satu-satunya film yang sedang bersaing ketat di box office minggu ini. Jurassic World Rebirth, misalnya, sempat menduduki posisi puncak sebelum akhirnya digeser oleh Superman. Film dinosaurus ini berhasil menambahkan $40 juta AS di pekan keduanya, meskipun mengalami penurunan drastis sekitar 57% dibandingkan debutnya. Total pendapatan domestiknya saat ini mencapai $232 juta AS, sementara globalnya sudah menyentuh angka $529 juta AS. Di sisi lain, film F1 yang dibintangi Brad Pitt sebagai mantan pembalap Formula 1 juga masih melaju dengan impresif. Di pekan ketiganya, film ini mengantongi $13 juta AS, menjadikan total pendapatannya mencapai $393 juta AS secara global. Menariknya, ini merupakan film terlaris Apple sejauh ini, meskipun anggaran produksinya dilaporkan mencapai $250 juta AS. Lalu, bagaimana dengan film-film keluarga? Live action How to Train Your Dragon berhasil meraih $7,8 juta AS di minggu keempat penayangannya, dengan total pendapatan global mencapai $560 juta AS. Sedangkan Elio,
film animasi Pixar tentang petualangan antar galaksi, harus puas dengan $4 juta AS di minggu ini. Secara keseluruhan, Leo baru mengumpulkan $117 juta AS, jauh dari anggaran produksinya yang mencapai $150 juta AS. Namun, ada kabar baik bagi Disney. Film live action Lilo Stitch, yang telah tayang selama 8 minggu, kini telah mengumpulkan $994 juta AS di seluruh dunia. Prestasi ini memastikan bahwa sekuelnya sudah dalam tahap pengembangan. Apakah Anda termasuk yang menantikan kelanjutan kisah Stitch? Dan inilah pertanyaan penting, apakah Superman layak untuk ditonton akhir pekan ini? Jika Anda penggemar genre superhero atau ingin menikmati aksi epik di layar lebar, film ini tentu patut dipertimbangkan. Pastikan untuk mempersiapkan popcorn dan cek jadwal tayang di bioskop terdekat. Ingin update terbaru mengenai dunia hiburan? Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu melalui WhatsApp channel kompas.com, https://www.whatsapp.com/channel/00295bespер13ho3d. Pastikan aplikasi WhatsApp sudah terpasangnya. 23 adegan superhero yang dihindari oleh James Gunn. Sudah bosan dengan adegan superhero yang itu-itu saja? Ternyata, James Gunn juga punya pendapat serupa, dan bahkan lebih berani lagi. Di balik layar perilisan film Superman terbarunya pada 11 Juli 2025, Gunn membagikan pandangannya soal 3 adegan superhero yang menurutnya sudah terlalu sering muncul sampai membuat penonton merasa jenuh. Tapi, inilah sisi menariknya. Gunn tanpa ragu berani menantang tradisi yang selama ini dianggap sakral di dunia superhero. Apakah kamu setuju atau malah merasa adegan ini tetap penting? Menurut Gunn, penonton saat ini makin jeli dan sudah mahfum dengan kisah asal-usul para jagoan super. Alih-alih membuang waktu menonton rangkaian cerita yang sama berulang-ulang, ia memilih langsung bergerak ke inti cerita yang benar-benar baru dan relevan. Penasaran adegan mana saja yang masuk daftar hitam versi James Gunn? Inilah 3 di antaranya, seperti ia ungkapkan kepada The Times. 1. Kematian orang tua Batman di gang gelap. Sudah tak terhitung berapa banyak film Batman yang membuka cerita dengan tragedi tewasnya Thomas dan Martha Wayne di sebuah gang gelap, lengkap dengan efek dramatis jatuhnya kalung mutiara. Menurut Gunn, ia sudah tidak membutuhkan lagi adegan tersebut. Saya rasa kita semua sudah sangat paham mengapa Bruce Wayne trauma dan menjadi Batman. Kalung mutiara yang jatuh itu sudah cukup jadi simbol, dan penonton sudah hafal, ujarnya. Bukankah lebih seru langsung masuk ke kisah baru tanpa flashback yang sudah kita hafal di luar kepala? 2. Spider-Man digigit laba-laba radioaktif. Baik di versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, maupun Tom Holland, adegan Peter Parker digigit laba-laba radioaktif sudah menjadi semacam ritual wajib. Gunn mengatakan, saya tak perlu menonton adegan gigitan laba-laba itu lagi. Menurutnya, kekuatan dan identitas Spider-Man sudah terlalu dikenal, bahkan anak-anak pun sudah hafal. Mengapa tidak langsung menuju konflik yang lebih segar ketimbang mengulang momen laboratorium yang sama setiap waktu? 3. Bayi Superman meluncur dari Krypton. Bagaimana dengan Superman sendiri? Tidak lepas dari adegan ikonis, planet Krypton meledak, lalu bayi Kal-El dikirim ke bumi dengan kapsul kecil dari luar angkasa. Yang mengejutkan, Gunn justru berani menghilangkan momen klasik ini dari film terbarunya. Saya tidak lagi butuh melihat Kal-El kecil terbang dari Krypton. Kita sudah berkali-kali melihat adegan itu, baik di film, serial TV, maupun animasi, tegasnya. Gunn lebih tertarik mengajak penonton langsung ke masalah kekinian serta nilai-nilai yang ingin ia tonjolkan melalui sang Superman baru. Dan inilah bagian yang paling sering dilupakan banyak orang. Superman bagi Gunn bukan sekadar pahlawan super,
tapi lambang imigran, simbol harapan, dan pengingat pentingnya kebaikan di tengah masyarakat yang kini semakin individualis. Superman adalah kisah Amerika, jelas Gun. Tentang seseorang dari negeri asing yang datang untuk membantu dan membangun kebaikan di tanah baru. Namun, yang esensial, ini sebetulnya adalah cerita tentang kasih dan empati manusia, nilai yang ironisnya mulai lenyap dari kehidupan modern. Tentu saja, keputusan Gun untuk memangkas adegan-adegan ikonik ini bisa memancing kontroversi, terutama dari penggemar berat yang menganggap momen tersebut wajib ada. Gun sendiri mengaku santai saja jika ada yang merasa tersinggung atau tidak setuju. Akan selalu ada orang yang tidak suka hanya karena kita mengedepankan cerita tentang kebaikan. Ya sudah, tidak apa-apa, katanya blak-blakan. Bagaimana menurut kamu? Apakah menghapus adegan klasik ini justru membuat film superhero semakin segar dan relevan? Atau kamu justru merasa tradisi tersebut tak boleh dihilangkan? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu, pendapatmu bisa memancing diskusi seru tentang bagaimana seharusnya film superhero dikemas di era sekarang. 3. Krypto, anjing super Superman yang terinspirasi dari hidup James Gunn. Krypto, anjing super di dunia Superman yang terinspirasi dari kehidupan sang sutradara. Tempo Co., Jakarta. Sebuah anjing bukan sekadar teman setia bagi manusia, melainkan juga bisa menjadi sumber inspirasi di dunia film. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan karakter Krypto, si anjing super dalam film Superman terbaru. Menurut laporan CNN, James Gunn mengungkapkan bahwa Krypto terinspirasi secara langsung dari anjing peliharaannya di kehidupan nyata yang bernama Ozu, seekor anjing penyelamat. Gunn mengatakan, kita sering melihat anjing itu hanya sebagai pengganggu bagi Superman. Saya rasa, hubungan ini memberikan peluang bagi Superman untuk tetap terhubung dengan sisi kemanusiaannya yang penuh kasih. Ozu bukanlah anjing biasa. Ia berasal dari latar belakang yang cukup menyedihkan, terabaikan di halaman belakang bersama 60 anjing lain sebelum akhirnya diadopsi oleh Gunn. Saat pertama kali dibawa ke rumah, Ozu tergolong sangat liar dan sulit untuk diatur. Dalam sebuah cuitannya pada tahun 2024, Gunn mengingat masa-masa sulit saat beradaptasi dengan Ozu. Ia menceritakan bagaimana anjing tersebut merusak berbagai barang di rumahnya, mulai dari sepatu, furnitur, hingga laptopnya yang digigit Ozu. Seperti yang ditulis di Vulture, Gunn menambahkan bahwa butuh waktu lama sebelum Ozu mau membiarkannya untuk menyentuhnya. Dari pengalaman penuh tantangan ini, Gunn muncul dengan pertanyaan menarik, bagaimana jika Ozu memiliki kekuatan super? Itulah saatnya Krypto lahir dalam naskah, mengubah jalannya cerita, same way Ozu mengubah hidup saya, ungkap Gunn. Dalam mewujudkan sosok Krypto di layar lebar, Gunn menjadikan Ozu sebagai model 3D. Selain itu, seekor anjing lain bernama Jolene, yang berjenis anjing putih, juga dijadikan referensi untuk mengkonstruksi efek cahaya pada bulu Krypto. 3 studio VFX berbeda, termasuk Framestore yang sebelumnya bekerja sama dengan Gunn dalam menciptakan karakter Rocket Raccoon di Guardians of the Galaxy, dikumpulkan untuk menghasilkan efek visual yang canggih untuk Krypto. Proses penciptaan ini melibatkan pemindaian 3D Ozu dari berbagai sudut, meskipun Ozu sendiri tidak menikmati proses itu. Gunn bahkan dengan humor bercerita bahwa setiap kali Ozu melihat bayangannya di layar, ia akan berusaha menyerang versi digitalnya. Menariknya, karakter Krypto tetap mempertahankan sifat liar Ozu. Dia bukanlah anjing superhero yang sempurna. Krypto suka berbuat onar, tidak patuh, dan sering menjadi masalah bagi Superman yang diperankan oleh David Corenswet. Namun, menurut Gunn, wasnya karakter itulah yang membuat Krypto sangat istimewa. Meskipun karakter Krypto memiliki banyak kekurangan,
ia menjelma menjadi bukti bahwa bahkan makhluk yang tampak sulit diatur pun bisa menjadi pahlawan. Sutradara James Gunn juga membagikan foto bersamanya dengan para pemain film Superman Legacy di akun Instagramnya. Krypto tidak hanya berperan dalam beberapa momen penting dalam film, tetapi ia juga memiliki latar belakang yang mengejutkan, karena ia ternyata adalah milik superhero sepupu Superman. Dalam cerita film, karakter Kara Zor-El yang diperankan oleh Millie Alcock mempercayakan Krypto kepada Superman saat ia melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Keputusan ini membuka jalan bagi kemungkinan kemunculan kembali Supergirl dan Krypto di film mendatang. Film Supergirl sendiri direncanakan untuk dirilis tahun depan dan saat ini masih dalam tahap pasca produksi. Karakter Krypto bukan sekadar pelengkap dalam film Superman terbaru ini. Kehadirannya menggarisbawahi betapa hubungan antara manusia dan hewan bisa menjadi inspirasi yang kuat dalam dunia fiksi. Dari seorang anjing penyelamat yang pernah takut pada manusia, Ozu kini menginspirasi jutaan penonton di seluruh dunia melalui karakter Krypto, si anjing terbang berbaju merah. Film Superman sekarang telah tayang di bioskop dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Bagi pecinta hewan dan penggemar superhero, Krypto mengajarkan kita bahwa pahlawan tidak selalu berasal dari kalangan yang sempurna.